Assalamualaikum teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Kalau pengen yang simple untuk sahur atau berbuka, boleh cobain di resep ini. Nah, untuk sayurannya di sini saya menggunakan kacang panjang. Untuk takarannya bebas aja seberapa banyak teman-teman suka dan mau. Dan untuk jenis sayurnya juga bebas ya, nggak harus kacang panjang, disesuaikan aja dengan apa yang ada di kulkas. Nah, ini kacang panjangnya saya potong panjang-panjang seukuran jari kelingking. Kemudian di sini saya menggunakan tomat merah. Nah, ini agar lebih segar ya. Jadi pas kita sahur makan tomat itu lebih melek dan pastinya juga lebih sehat ya karena kandungan vitamin C-nya banyak. Nah, ini saya potong besar-besar juga untuk tomat merahnya. Kemudian tidak lupa saya juga menggunakan tomat hijau agar lebih harum dan lebih segar serta cabai hijau. Nah, ini opsional ya. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Oke, sayurannya udah selesai. Sekarang saya masukkan air kurang lebih sebanyak 700 sampai 800 ml ke dalam panci. Nah, ini airnya kita masak dulu sampai benar-benar mendidih. Gunakan aja api besar ya, teman-teman. Oke, airnya udah mulai mendidih. Barulah setelah itu saya masukkan Indomie. Nah, di sini saya menggunakan mie kaldu ya. Jadi memang khusus mie kuah karena kita mau masak berkuah. Ini saya masak mie kaldunya. Nah, untuk memasak mie kaldu teksturnya jangan sampai lembek ya teman-teman. Jika udah seperti ini, udah cukup. Jadi dia masih agak sedikit keras, tapi dia udah matang. Oke, ini saya matikan api kompornya. Kemudian ini airnya akan saya tiriskan ya, atau kita buang airnya. Kita lanjut, saya gunakan lagi wajan atau teflon yang agak besar. Saya tambahkan sedikit air sekitar 100 sampai 150 ml. Nah, kita biarkan airnya sampai mendidih atau airnya panas. Barulah setelah itu saya akan masukkan telur. Nah, ini kita pecahkan. Nah, cara seperti ini tuh menjaga agar telurnya itu jadi cantik ya teman-teman. Ya, jadi dia lebar kayak telur ceplok, tapi dia itu kita rebus. Untuk posisi telurnya juga boleh kita balik-balik di mana tempat panas kita simpan di situ. Nah, ini saya masukkan lagi. Jadi di sini saya menggunakan 2 butir telur ayam yang lumayan ukuran besar. Nah, ini sambil kita balik ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat airnya udah mulai kering dan telurnya udah mulai matang. Jadi kuningnya itu nggak hancur, putihnya juga tetap utuh ya. Jadi cantik gini. Barulah setelah itu kalau telurnya udah matang, saya tambahkan air lagi sekitar kurang lebih 300 ml. Jadi untuk airnya nggak usah terlalu banyak ya teman-teman. Nah, barulah setelah itu saya masukkan tadi potongan kacang panjang. Kalau teman-teman punya buncis juga enak banget pakai buncis atau mau pakai sawi juga bisa. Cuman kalau pakai kacang panjang ini dia lebih crispy ya, karena kacang panjang ini kan dia kalau misalnya kita masak sebentar dia tuh masih kayak renyah gitu, jadi enak banget dimakan, serasa makan lalapan juga. Nah, ini pastikan semua kacang panjangnya terkena air panas. Nah, ini airnya udah mulai mendidih ya teman-teman. Oke, barulah selanjutnya di sini kita tambahkan bumbu Indominya. Kalau misalnya teman-teman rasa kuahnya masih tawar, nanti bisa ditambahkan kaldu atau bumbu lainnya ya. Intinya sesuai selera, jadi ketika teman-teman masak sambil dirasa apa yang kurang itu ditambah. Misal kurang asin tambah garam, kurang gurih bisa tambahkan kaldu atau penyedap rasa lainnya.
Nah, kalau airnya udah mendidih banget, barulah kita masukkan tadi topping lainnya seperti tomat dan juga cabai hijau. Kemudian kalau teman-teman suka pedas, kebetulan saya suka pedas, saya tambahkan ini adalah sambal tumis yang udah saya bikin. Jadi ini tuh awet banget sambal tumisnya, bisa awet sampai 2-3 minggu di dalam kulkas atau sampai 1 bulan bahkan bisa awet. Nah, ini kita masukkan. Nanti untuk resep sambal tumisnya insya Allah akan saya share atau saya tulis di deskripsi, bagian deskripsi, teman-teman nanti bisa bikin sendiri. Ini sambalnya multiguna ya atau serbaguna, bisa dipakai untuk apa aja. Dan dia tuh udah ada rasa gurihnya juga karena saya kasih bumbu seperti garam dan penyedap rasa. Barulah selanjutnya kita masukkan tadi indomie yang udah kita rebus. Nah, ini karena indominya udah matang ya, dan sayur mayurnya juga udah matang, saya matikan api kompornya. Barulah kita satukan mie-nya dengan kuah. Nah, jadi ini tuh jadi kayak makanan Korea ya, teman-teman. Kayak mie Korea tapi pakai sayur, jadi ini enak banget. Nah, ini kita pastikan semua bagian mie itu terkena kuah. Nah, tadi sambal tumisnya juga udah larut ya di air. Kalau untuk rasa, teman-teman nanti sesuaikan selera. Kalau misalnya rasa kurang gurih dan kurang asin, karena tadi kita ada tambahan sayur mayur ya, atau kuahnya terlalu banyak, bisa tambahkan bumbu-bumbu penyedap rasa lainnya. Nah, ini 3 in 1 ya. Jadi kalau teman-teman gak mau makan nasi juga udah cocok kok. Ini bisa untuk menu sahur atau berbuka, simple banget. Jadi makan Indomie nggak kayak biasa ya. Bisa masak seperti ini. Nah, ini kuning dan putihnya. Oke teman-teman, ini aromanya udah harum banget dan ini udah bisa untuk kita nikmatin. Kita makan saat sahur atau saat berbuka. Nah, ini udah nikmat banget. Dan ini kita bisa untuk 2-3 orang makannya, tergantung tampungan perut ya. Nah, ini enak banget, aromanya harum. Jangan lupa coba di rumah ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.